Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ine Andesta, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Angkatan 1, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi anti korupsi dan implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi. Di sini, saya akan membahas materi pengertian, bentuk, dan penyebab dari korupsi. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Secara harfiah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti adalah busuk. Di sini korupsi sudah sangat meresahkan. Untuk itu, banyak sekali pengertian-pengertian korupsi. Secara yuridis, definisi korupsi telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang artinya adalah setiap tindakan orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 bentuk yang awalnya adalah 30 bentuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari korupsi. Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau melanggar kepentingan umum adalah termasuk tindak pidana karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang diberikan untuk kepentingan tugas negara dijadikan sebagai kepentingan pribadi atau keluarga. Selanjutnya yaitu suap menyuap. Bisa dikatakan paling populer atau yang sangat sering terjadi. Contohnya yaitu seperti sering kita lakukan atau kita temukan di kehidupan sehari-hari, para pengendara yang memberikan sejumlah uang kepada polisi demi untuk lolos dari pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya yaitu penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu yang menggelapkan dokumen atau uang untuk keuntungan dirinya sendiri. Contoh kecil yang ada di kehidupan kita sehari-hari adalah seperti menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang yang di dalamnya bisa kita isi sendiri atau direkayasa oleh pelaku. Yang keempat adalah pemerasan. Ini merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya yaitu pungli, petugas kepolisian yang mengambil sejumlah uang untuk suatu pengurusan dokumen, padahal pengurusan dokumen tersebut bebas biaya. Yang selanjutnya yaitu perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan adalah korupsi. Segala bentuk kecurangan merupakan tindak korupsi. Sebagai contoh adalah seorang pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan dari tokoh bahan bangunan, kontraktor, ataupun tukang. Yang selanjutnya yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Maksudnya adalah pejabat yang dihadapkan dengan peluang yang menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Dan yang terakhir adalah gratifikasi, yaitu pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud ada timbal balik dari pelaku. Hal ini adalah yang paling sering terjadi tanpa kita sadari bahwa kita telah melakukan tindak pidana korupsi. Hadiah yang bisa diberikan itu seperti hadiah perjalanan gratis, parsel raya gratis, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab korupsi. Penyebab korupsi, salah satunya adalah menurut ground theory, ada beberapa penyebab korupsi. Yang pertama, greed, keserakahan. Yang kedua, opportunities, kesempatan atau peluang. Yang ketiga, needs, kebutuhan. Yang keempat, exposure atau pengungkapan. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa penyebab korupsi disebabkan oleh terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Itulah tadi teman-teman pembahasan dari saya. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kita sebagai ASN bisa lebih disiplin
jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindak korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sebagai yang dapat dilakukan sebagai bidan atau sebagai tenaga kesehatan. Nilai dasar yang pertama yaitu nilai jujur. Nilai jujur dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini seperti tidak menyembunyikan apapun bentuk dan hasil dari kondisi pasien tersebut. Yang kedua yaitu nilai peduli. Nilai peduli sangat harus diterapkan dikarenakan dalam hal ini apabila kita tidak peduli dengan kesehatan pasien dalam artian cuek kepada pasien yang dirawat, berarti kita sudah melanggar kode etik kita sebagai nakes. Yang selanjutnya yaitu nilai disiplin. Nilai disiplin diterapkan dengan cara hadir dan meninggalkan instansi tempat bekerja sesuai dengan jam kerja atau tepat waktu. Berpakaian sesuai dengan jadwal seperti pada hari Senin memakai baju coklat atau baju pemda, dan pada hari-hari seterusnya dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Nilai dasar tanggung jawab. Kita sebagai nakes, nilai dasar tanggung jawab sangatlah penting. Karena di sini banyak tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh seorang nakes. Contohnya, dalam hal ini yaitu bertanggung jawab atas kesehatan ibu hamil sampai dengan kelahiran. Selanjutnya yaitu kerja keras. Nilai kerja keras sangatlah penting. Kita harus bekerja keras demi kelangsungan hidup masyarakat dan bekerja keras untuk kesehatan masyarakat, tidak mengeluh dan gigih serta harus bisa berkorban dengan waktu. Selanjutnya adalah nilai berani. Menjadi seorang nakes harus memiliki sikap berani, karena dalam hal ini yang dihadapi seorang nakes bukan hanya berani dalam melakukan tindakan, tetapi harus berani juga dalam berkorban, karena di masa pandemi seperti sekarang ini, nakes merupakan garda terdepan untuk mengurangi COVID-19. Yang terakhir adalah nilai dasar adil. Nakes harus adil dalam bersikap. Nakes tidak boleh membeda-bedakan pelayanan yang diberikan antara pasien umum dan pasien BPJS. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi anti korupsi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.